Halo semua, pada hari ini kita akan bahas pemantapan yang sudah kita lakukan kemarin, pemantapan tentang pola bilangan. Nah, ini nomor 1. Gambar di atas adalah pola yang dibentuk dari batang korek api. Pola pertama dibentuk dengan 7 batang korek api, jadi kita bisa hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita bisa tulis 7. Lalu yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tu, waga, patma, 6, ju, pan, lan, lu, las, 12, 13. 13. Nah ini 7, 10, 13. Berarti kita punya bedanya ada 3. Nah, ditanya banyak batang korek api pada pola 19. Jadi dicari U19. Ini bisa kita masukkan ke rumus ini karena dia deret aritmatika. A-nya 7 tambah N-nya 19 kurang 1 kali bedanya 3. Jadi kita punya 7 tambah 18 kali 3. Jadi 7 ditambah 54. Jadi kita dapat hasilnya adalah 61. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus cepat langsung. Tentukan UN-nya. Ini kan 7, 10, 13. Kita tahu semua rumus UN. Ini kan bedanya 3. Kalau bedanya 3, berarti kita langsung tulis 3N. Nah, udah gitu, kita lihat suku pertamanya. Dari 3, supaya jadi 7, harus diapain? Harus tambah 4. Nah, jadi rumusnya ini. 3N plus 4. Jadi UN sama dengan 3 kali 19 ditambah 4. Jadi kita punya 19 dikali 3 itu 57 ditambah 4. Jadi hasilnya 61. Oke, sekarang kita akan lihat nomor 2. Saat liburan sekolah, Andi membantu orang tua toko keramik untuk menyusun kardus berisi keramik yang akan dijual pada pembeli. Saat sudah tumpukan keempat, toko mulai ramai dan ayah Andi meminta Andi untuk menyampaikan pada pekerja untuk mengambil tumpukan keramik dan menyusunnya. Nah, ini kalian lihat, ini ada pola, yaitu 1, 8, 27. Nah, kalau misalnya kita lihat pola ini adalah pola bilangan kubik atau pangkat 3. Kita bisa lihat dari ini 1 itu kan 1 pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3. 27 3 pangkat 3. Jadi bisa kita tulis rumusnya adalah M pangkat 3. Nah, ditanya adalah tumpukan kelima. Jadi kita masukkan N-nya 5. Jadi 5 pangkat 3. Atau bisa kita tulis isinya adalah 125. Oke, sekarang nomor 3. Suku pertama dari deret aritmatika adalah 16. Jadi A sama dengan 16. Bedanya 6. Nah, lalu diberitahu 82 adalah suku ke. Jadi kita dikasih tahu nilai UN. UN-nya tuh 82. Nah, yang harus kita cari adalah nilai N. Nah, di sini kita menggunakan rumus UN. UN sama dengan A tambah N-1 kali beda. Nah, UN di sini tinggal kita masukkan. UN-nya 82, A-nya 16, ditambah N-nya kita nggak tahu ya keberapa, suku keberapa, kali beda, bedanya 6. Jadi 82 sama dengan 16 ditambah, ini kita capit kepiting ke dalam. Jadi kita dapat 6N minus 6. Atau bisa kita tulis 16 kurang 6, 16 kurang 6 itu 10, tambah 6N. Jadi 82 sama dengan 10 tambah 6N. Nah, ini pakai PLSV ya, kayak yang kelas 7 waktu itu. Jadinya kita punya 82 kurang 10 sama dengan 6N. Jadi 72 sama dengan 6N.
Jadi N-nya 72 dibagi 6. Atau hasilnya adalah 12. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. 1, 6, 11, 16. Jadi 1, 6, 11, 16. Itu bedanya 5 ya. Bisa kita tulis. Jumlah 40 suku pertama. Nah, ditanya S40. Kalau ditanya jumlah, berarti kita butuh U40. Lalu kita juga butuh N. Itu ya, kenapa? Karena rumusnya adalah S40 sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Nah, sekarang kita cari dulu. Kita belum tahu UN-nya, U40. Jadi kita boleh cari dulu U40-nya. Jadi U40 sama dengan A tambah N-1 kali beda. A-nya 1 ditambah 40 kurang 1 kali beda. Bedanya 5. Jadi 1 ditambah 39 dikali 5. 1 tambah, nah 39 kali 5. 39 kali 5 itu adalah 195. Jadi kita punya U40-nya 196. Nah, sekarang cari S40. S40-nya berarti 40 per 2, kan N per 2 ya, kali dalam kurung A, 1 ditambah 196. Jadi 20 kali 197. Atau kita punya 197 kali 20. Itu tuh sama dengan, atau kita punya 20 kali 197. Nanti kita dapat hasilnya 3940. Oke, nah sekarang kita masuk ke nomor 5. Susan menabung uang sebesar 100.000. Jadi awalnya tabungannya 100.000. Pada sebuah bank pada bulan pertama, Susan kemudian menambah besar tabungannya sebesar 20.000 pada bulan berikutnya. Nah, berarti berikutnya dia nambah 20.000. Jadi, besar tabungannya 120.000, lalu nanti 140.000, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang ditanya besar tabungan yang dimiliki Susan sampai bulan ke-6. Nah, berarti kan hasil penjumlahan semua. Jadi, kita cari S6. S6, kalau cari S6 berarti kita butuh U6, butuh A, butuh N. N6 kan, jadi kita boleh cari dulu U6. U6 sama dengan A ditambah N-1 kali beda. A-nya 100.000 ditambah N-1, N-1-nya 6-1 kali bedanya 20.000. Jadi kita punya 100.000 ditambah 5 kali 20.000. Jadi 100.000 ditambah 100.000. Jadi dapat 200.000. Nah, ini U6. Nah, kita sekarang cari S6. S6 itu berarti N per 2 kali A tambah UN. Gitu ya. Nah, N-nya kan 6. 6 per 2 kali A. A-nya kan 100.000. Ditambah UN. UN-nya 200.000. Nah, 6 bagi 2 itu tuh 3. Jadi kita punya 3 kali 300.000. Atau hasilnya 900.000. Oke, sekarang kita lihat nomor 6. Pada sebuah gedung pertemuan terdapat barisan tempat duduk dengan susunan pada baris pertama 16, baris keduanya 22, baris ketiganya 28, dan seterusnya. Terus dia ada 10 baris kursi. Jadi N-nya 10. Nah, kita lihat bedanya dulu. Bedanya 16 sama 22, 6. 22 sama 28, 6. Jadi bedanya 6. A-nya 16. Ditanya banyak kursi dalam gedung pertemuan tersebut. Jadi yang dicari adalah S10. Nah, ini juga sama kayak yang tadi, yang sebelumnya kita cari dulu U10. U10 itu A tambah N-1 kali beda.
Nah, U10, A-nya 10, A-nya 16, sorry. Tambah N-1, 10 kurang 1 kali bedanya 6. Jadi 16 ditambah 9 kali 6. 16 ditambah 9 kali 6, itu tuh 54. Jadi didapat 16 ditambah 54, yaitu 70. Nah, dapat U10-nya 70. Sekarang kita harus cari S10. S10 tuh rumusnya N/2 kali A tambah UN. Nah, N/2 jadi 10 per 2 kali A tambah UN. A-nya 16 ditambah 70. Jadi 10 per 2 kali 86. Ini bisa kita coret ya, jadi 43. Jadi isinya adalah 430. Oke, sekarang kita masuk nomor 7. Diketahui sebuah barisan bilangan berikut. Ada 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ini kalau kita lihat ini tuh selisihnya beda-beda ya. Jadi dia tuh bukan barisan aritmatika. Ini tuh kali 2. Ini kali 2, 8 ke 16 kali 2 kali 2. Nah, ini berarti kita bisa sama-sama tahu bahwa ini tuh adalah barisan geometri. Nah, ditanya suku ke-8. Nah, kalau barisan geometri kita pakai UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, jadi tinggal kita masukkan UN sama dengan A-nya 2. R, rasionya kan ini, rasionya 2 ya. Rasio tuh didapat dari U2 bagi U1, jadi 4 bagi 2. Jadi dapat rasionya 2. 2 kali 2 pangkat 8-1. 2 kali 2 pangkat 7. Nah, kita ada punya, jadinya 2 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu adalah 128. Jadi kita dapat hasilnya adalah 256. Oke, kita masuk ke nomor 8. Sebuah deret geometri memiliki U2 sama dengan 12, U4 sama dengan 108. Ditanya U3-nya berapa? Nah, kalau kayak gini kalian bisa pakai U4 dibagi U2 sama dengan 108 bagi 12. Nah, dari sini kalian masukkan U4. U4 itu adalah A kali R pangkat N-1. N-nya 4. Jadi 4 min 1. Per U2. U2 berarti A kali R pangkat 2 min 1 sama dengan 108 bagi 12. Nah, ini karena A bagi A bisa kita coret ya. Jadi R pangkat 3 per R sama dengan 108 dibagi 12. Itu tuh sama dengan 9. Ya. Nah, udah dapat kayak gini. R pangkat 3 bagi R. R pangkat 3 bagi R tuh, karena ini R pangkat 1, bisa kita tulis jadi R pangkat 3 min 1 sama dengan 9. Jadi R pangkat 2 sama dengan 9. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 9? Itu kan 3 pangkat 2 ya. Sama dengan R pangkat 2. Jadinya R-nya 3. Nah, dapat kita rasionya 3, tinggal kita masukin ke sini. U3 sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi 3 min 1. A-nya kan kita cari dulu A-nya, karena kita butuh A. Jadi R sama dengan 3. Nah, U2 itu sama dengan 12. U2 itu kan A kali R pangkat 2 min 1 sama dengan 12. Jadi A kali R pangkat 1 sama dengan 12. A kali R pangkat 1-nya 3 sama dengan 12. Jadi A sama dengan 4. Nah, udah dapat A-nya 4, kita masukin ke sini. 4 kali 3 pangkat 2. Jadi 4 kali 9. Atau kita punya isinya adalah 36. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. Sutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan geometri.
Panjang tali terpendek 6 meter. Jadi A-nya 6 meter atau suku pertama. Dan terpanjang 96 meter karena ini dibagi 5. Jadi yang 96 ini adalah U5. 96 meter. Nah, jangan lupa ini tuh barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri diminta panjang tali mula-mula. Berarti kita harus cari S5-nya berapa. Nah, untuk cari S5, kita kan tulis dulu ya rumus S. S5 itu berarti A kali R pangkat N min 1 per R min 1. A-nya kita punya. N-nya kita punya 5 ya. Nah, kita harus cari dulu R. Nah, jadi kita cari dulu R-nya. Caranya tinggal masukin ke yang sini. Jadi U5 sama dengan A kali R pangkat N min 1. Jadi U5 sama dengan A kali R pangkat 5 min 1. Nah, U5-nya 96. A-nya 6. Kali R pangkat 4. Nah, ini supaya R-nya sendiri, kita bagi 6 aja semuanya. Kita bagi 6 semua. Jadi 96 dibagi 6. 96 dibagi 6, kita dapat 16. Sama dengan 6 sama 6 bagi 6, 1. R pangkat 4. Nah, 16 itu berapa pangkat 4? 16 itu bisa kita ganti 2 pangkat 4. Sama dengan R pangkat 4. Karena pangkatnya sama, bisa kita simpulkan rasionya adalah 2. Yang ini ya, rasionya yang ini karena pangkatnya sama. Udah dapat rasionya 2, tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi, kita punya S5, A-nya 6 kali, rasionya 2, 2 pangkat 5 kurang 1 per R min 1. R min 1 berarti 2 min 1. Jadi 6 kali 2 pangkat 5 itu 32 min 1. Dapat 6 kali 31. Jadi dapat hasilnya adalah 186 meter. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 10. Perhatikan deret geometri di bawah ini. Jadi ada 3, 6, 12, 24, 48. Dicari S7. Nah, kalau cari S, kita butuh punya A. Terus kita butuh punya R. Sama nilai N. A-nya kita punya. A-nya 3. Rasio. Rasio kalau kita tinggal lihat ya. Rasionya U2 bagi U1. Jadi 6 bagi 3. Jadi rasionya 2. Rasionya ada 2. N-nya ada 7. Nah, kalau udah semua, berarti tinggal kita masukin S7 sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Tinggal kita masukkan A-nya 3 kali R, R-nya 2, 2 pangkat 7 kurang 1 per 2 min 1. Jadi kita punya 3 kali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128 kurang 1 per 1. Jadi kita punya 3 kali 127. Atau kita punya hasilnya adalah 381.